Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jarmanto dari Oligarki Group. Malam ini diniati silaturahmi dari rumah di DRG Ketua Ranting NU Jasari. Kemudian lantaran dari Ustadz Asron, ini salah satu tokoh yang di Karangwas Lor, menceritakan juga kalau habis ada musibah di wilayah RT 6 RW 2 Kelurahan Karangwas Lor. Nah, ini saya kebetulan setelah silaturahmi masih suasana Syawal, saya malah dapat informasi secara lengkap tentang musibah yang terjadi beberapa hari yang lalu, baik sebelum Lebaran dan setelah Lebaran. Dan ini kronologis detailnya nanti saya akan bertanya ke Pak RT setempat selaku saksi kejadian tersebut dan ikhtiar-ikhtiar yang Pak RT sudah laksanakan. Kejadiannya gimana Pak RT? Kejadiannya kronologisnya kayak gini. 2 hari sebelum Lebaran, yaitu hari Sabtu, sebelah rumah saya itu ada tembok keliling rubuh. Setelah sudah selesai dibersihkan itu, karena itu tembok keliling, jadi akhirnya kan lokal saja yang bersihin. Ya, terus tanggal 7 malam itu hari malam Selasa Kliwon jam 12 tet itu sebelumnya 5 menit sebelumnya itu yang bersangkutan yang punya rumah yang terdampak dari adanya tembok keliling roboh itu ke rumah. Kebetulan saya sebagai ketua RT, nama saya Trisulo, yaitu terus karena ada warga yang ke rumah, jadi saya ke tempat yang lapor itu. Saya melihat memang ada retak-retak tembok belakang, yaitu dapur dan kamar mandi. Selang ada 5 menit lah, saya setelah melihat itu longsor ke bawah, tembok itu roboh, terus dilalah di bawah kan ada rumah juga. Akhirnya rumah itu terdampak adanya roboh itu, akhirnya sampai temboknya juga ada yang jebol. Nah, terus itu sebelah barat juga ada rumah, itu karena tanahnya longsor, itu akhirnya ada pondasi dari rumah itu gantung. Nah, setelah itu malam itu juga istri saya kebetulan juga perangkat di kelurahan itu ngepel ke BPBD setempat karena ada anggota BPBD yang di sini, Mas Anggi, ya itu Anggit itu. Nah, terus juga istri saya ngepel ke Bulurah. Nah, setelah itu terus dari Babin Kamtipnya juga dibel, terus kasih terantip kelurahan juga dibel, malam itu juga datang. Terus ketua Dinmas Pak Haji Yono itu juga datang malam itu juga. Nah, setelah paginya mau dikerjakan sama Linmas, sudah berkumpul lebih dari 20 Linmas lokal mau membersihin puing, tapi sementara ada larangan dulu dari BPBD untuk melihat dulu. Sekitar jam 10 lebih lah itu dari BPBD datang, terus pakai alat itu drone apa itu namanya ya, terus berkesimpulan bahwa itu bukan karena bencana, karena konstruksi bangunan yang tidak sesuai. Itu katanya kayak gitu informasi yang saya terima. Ya, terus saya untuk membantu warga yang terdampak itu harus kemana lagi Pak? Jadi mohon bagi bapak-bapak yang tahu saya arahnya harus kemana, saya untuk diberitahu. Demikian kronologi yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya Pak RT cerita kalau kejadian ini secara SOP sudah dilaporkan kepada unsur pemerintah dan sudah sampai ke BPBD yang terkait, menurunkan timnya, dan bahkan masyarakat yang akan mengerjakan pembersihan puing sesuai SOP yang ada di BPBD adalah untuk jangan dikerjakan dulu karena biar kelihatan dulu keasliannya dulu. Setelah keasliannya dilihat dulu, maka BPBD menggunakan peralatannya bisa mengambil kesimpulan seperti itu bahwa
musibah ini bukan karena bencana, tapi karena struktur bangunan yang mungkin ini menjadi keyakinan BPD dari asal analisanya adalah tidak sesuai standar. Jadi seperti itu. Nah, berarti Pak RT ini memohon ini, kira-kira saya bisa dibantu harus memelas ke siapa ini, kemana dan bagaimana caranya untuk bisa melakukan percepatan, bagaimana membantu warga yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan gotong royong ini. Nah, ini kebetulan juga ada dari unsur LPMK yang tokoh masyarakat setempat ini. Ini beliau juga kelihatannya bukan tokoh sembarangan ini, kalau ngelihat dari bawahnya rangsel tasnya ini juga dengan PC-nya yang khas ini. Gimana nih Pak LPMK ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau tadi sudah ada kesimpulan sementara bahwa itu bukan merupakan satu bencana, tapi salah satu sudah kita lihat secara nyata di situ. Ya, kita hidupnya sebagai sebuah musibah yang justru terjadi menjelang hari raya saat orang kita berbahagia, senang-senang, ini malah saudara kita tertimpa musibah. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua ya warga, alhamdulillah warga masyarakat Kelurahan Karangawaslor, dari Linmas, dari Lurah, kemudian dari kecamatan juga sudah berkenan turun melihat sekaligus membantu untuk mengatasi puing-puing bencana, merapikan. Tetapi tentunya untuk membangun kembali itu butuh dana yang tidak sedikit. Gotong royong masyarakat mungkin juga terbatas karena sudah banyak yang habis untuk lebaran. Jadi alangkah baiknya nanti dari Basda, dari Lasisnu gitu, kalau bisa mengulurkan bantuan untuk meringankan musibah yang dialami oleh warga Kelurahan Karangawas Lor. Nantinya mungkin dari pihak kelurahan akan mengajukan surat untuk permohonan bantuan untuk Basda, kemudian kemudian Basismu atau lembaga-lembaga lain yang memang bergerak di bidang sosial agar dapat membantu meringankan, mungkin tidak semuanya tapi seberapapun itu kalau bisa meringankan saudara kita itu kan akan sangat terbantu saudara kita yang mengalami musibah ini. Saya kira itu nanti kita ikhtiar bersama-sama untuk mengatasi musibah yang dialami oleh saudara kita. Saya kira itu saja dari saya. Matur nuwun. Pak Sinten nggih namanya Pak? Saya Muslih, kebetulan di LPMK Karangawas. Demikian dulur-dulur, beliau Muslih, Ketua LPMK Karangawas Lor. Beliau juga akan ikut ikhtiar untuk koordinasi dengan pihak pemerintah, tentunya dengan pihak kelurahan, yang tidak lepas juga akan mungkin dengan kecamatan, bahwa beliau akan mencoba untuk berharap Bu Lurah segera bikin surat permohonan support bantuan kepada lembaga-lembaga yang berpotensi untuk mengulurkan tangannya, tentunya dari unsur SIS, zakat, infak dan sedekah, yang tentunya penyampaiannya pun akan secara syar'i tepat, bahwa itu menggunakan dana zakat atau menggunakan dana infak atau menggunakan dana sedekah. Pastinya lembaga-lembaga ini akan mengetahui, apalagi masih di bulan Syawal, karena di bulan Ramadan biasanya lebih berpacu untuk berbuat kebaikan, menolong. Dan kemudian ini baru katam di Ramadan, Syawalnya juga masih berpacu ini untuk segera mengulurkan bantuannya. Suratnya nanti kalau tidak keberatan kami dikabari Pak Muslih, minimal PDF-nya saya dikirim, siapa tahu saya juga bisa ikut membantu nge-share. Dan ini kebetulan salah satu
korban yang terdampak rumahnya pas hadir di sini, Mas Sugeng bersama ibunya. Ini ya. Gimana Pak Sugeng ini dengan kejadian musibah ini, rasanya teguran dari Gusti Allah atau memang ini menjadi semangat untuk lebih berbakti lagi atau malah ngedrop ini? Campur aduk ini. Gimana nih harapannya Mas Sugeng dengan yang disampaikan Pak RT dengan FMK ini? Jadi harapannya nggih kalau niku lah kula anu apa terdampak niku nggih mudah-mudahan nggih saged dapat bantuan lah niku nggih meringankan beban niku. Nggih. Ini paling parah nih. Nggih. Oh, ada paling parah maksudnya gimana? Yang paling parah gimana maksudnya? Ada paling parah tempatnya atau musik anunya gimana Bu? Kok ada kalimat paling parahnya tadi? Nggih niku anu napa? Rumahnya kan ambruk niku kan ngantos parah pados niku. Itu kalau prediksi untuk pembenaran saya butuh berapa ragat itu? Prediksi itu. Nggih kula nggih sanes banget. Kira-kira sebagai gambaran kasar, mungkin kelingan waktu bangunnya telah sepinten, ya mungkin gambaran. Nggih. Gitu. Nggih, mungkin di sekitar Itu sih berapa sih? 7 meter ya. nggih 7 kali 3 21. Kalau dikalikan 2,5 aja kan kisaran 50-an. 40-an. 40. Berarti bagian belakang yang dibangun dengan anggaran 40 rontok sekarang harus diperbaiki kurang lebihnya. Itu tempat panjenengan tok. Padahal tetangga panjenengan juga ada yang ikut. Bawahnya sama Samping samping. ada dua. Berarti ada 3 korban. Enggak, 2. Oh 2. Yang terdampak 2. Oh yang terdampak 2 korban. Yang rusak Yang rumahnya longsor 2. punya saya. Oh gitu. Longsor rumah Pak Yat. Terus ngelongsori rumah belakang. Belakang. Ke Ampung. sama samping. Terus saya dengar ada putra wayah mau ponakan sing juga ikut ngaji di tempatnya Gus Jamali. Laras atas nama siapa? Zoe. Sudah mulai kapan tuh ngaji di sana tuh? Sudah 2 tahun. Sudah tahu. Jadi ternyata salah satu korban yang terdampak ini juga pernah apa? Anak ponakan loh. Ponakan. Ternyata Tinggal di rumah itu. Tapi rumahnya kan jadi satu. rumahnya jadi satu. Iya. Oh, tinggal di jadi satu rumah dengan korban ini juga ternyata ada salah satu santrinya Gus Jamali ini. Saya kenal Gus Jamali ini bakul bakso yang pinter ngaji masalahnya. Dan juga pinter jadi koordinator bal-balan ini. Kebetulan dia hadir ini. Saya minta ini doanya sama harapannya gimana Gus? Ya saya doakan mudah-mudahan cepat selesai urusannya dan mudah-mudahan cepat dapat bantuan sehingga bisa memperbaiki rumahnya dan bisa untuk tempat tinggal yang aman dan nyaman. Amin. Dan banyak dari donatur-donatur dan ahli-ahli yang terketuk hatinya dan mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu. Mungkin itu saja dari saya. Terus tadi ya, siapa namanya yang ngaji? Suwi. Zoe. Rajin ngajinya ya Gus? Rajin. Sudah sampai apa Gus ngajinya Gus? 2 tahun Gus? Ini pakai yang dua. Oh yang 2. Jilid 1. Jadi satunya. Nah itu ternyata dari keluarga korban ini si kecilnya ada yang ngaji tempat Gus Jamali selama 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya, sudah 3 tahun jalan. Ya mungkin ini Allah memberikan yang terbaik. Jadi semua pihak akan ikut support mendoakan pertamanya, yang kedua tentunya menggugah para masyarakat. Sedangkan dari unsur pemerintah tadi sementara BPBD sudah menyimpulkan kalau ini bukan bencana yang ditemukan karena bencana alam. Nah, tentunya ada prosedur-prosedur untuk mendapatkan bantuan pemerintah kalau ada kejadian karena bencana alam. Sedangkan ini bukan bencana alam, apakah ini mentok sudah tidak mungkin ada bantuan dari pemerintah atau masih memungkinkan? Nah mungkin ini Pak RT nanti perlu ngaji nih. Pak RT tidak ada luputnya, sowan ke Bulura, Pak Camat menanyakan, Pak, kalau kejadian musibah seperti ini yang bukan karena bencana alam, berarti pintu bantuan dari pemerintah sudah selesai, tidak ada, atau ada, caranya harus bagaimana? Jadi sama-sama kepenak nanti biar tidak terjadi miskomunikasi, sebetulnya pemerintah masih bisa nih kalau seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau SOP-nya memang itu
tidak bisa, ya sudah, wong namanya sudah tidak bisa kan. Tapi saya yakin masyarakat Indonesia kan masyarakat yang senang gotong royong nih. Cuman tadi dengar juga selentingan saya sambil jalan di sini. Katanya warga di sini minimalis apa miniatur ini, Pak? Minimalis. Minimalis dalam arti gimana, Pak? Karena warga di sini RT 6 RW 2 itu warganya paling sedikit yang dibandingkan dengan RT-RT yang lain. Berapa itu jumlahnya, Pak? Sini semua kalau dihitung kakak Jadi itu 23 kakak. 23 kakak. Padahal yang terbesar berapa di atas ini, Pak? Ya ada yang sampai 60 tempatnya pakai elemental berapa? 70. Ya itu Pak. Di sini 73, 99. Oh, ada 99. Ya itu. Berarti 1/5-nya ya. Lah itu 23 aja ada yang satu rumah sampai 2-3 kakak. Seperti yang terdampak ini yang kena musibah itu juga satu rumah 3 kakak. Satu rumah 3 kakak. Terus kalau pas pertemuan RT, bapak-bapak khususnya itu hadir 12 orang itu paling banyak semua. Terus di 6 orang ya sering. Di segi ekonomi rata-rata di bawah sedang. Gimana Bu RT tadi? Ketika apa, Bu? Untuk perekonomian rata-rata di bawah sedang harganya, nggak ada yang di atas sedang. Menengah ke bawah. Jatuhnya valid ya, karena Bu RT juga termasuk perangkat kelurahan ya. Ye, berarti nanti Pak MLK tinggal ditambahin lagi kan ada stafnya Bu Lurah di sini sih, makanya kan. Dan yang satu yang tetap perlu disyukuri musibah ini tanpa harus ada korban jiwa. Tentunya semua dalam keadaan sehat dan bisa berpikir sehat, berpikir semangat dan tidak ngedrop gitu. Dan izin saya juga akan menyampaikan kepada tim media yang lain untuk menyampaikan kabar ini bahwa kejadian musibah ini sampai hari ini belum ada uluran tangan dari pemerintah maupun daripada ahlinya yang lain, mungkin juga karena belum tersiarnya ke media. Nanti izin kalau memang ada yang mau menghubungi kami, kalau disalurkan, salurkan lewat mana nih Bapak Pak RT? Kalau mungkin ada yang mau transfer dan sebagainya, mau disalurkan lewat mana nih? Ya kalau lewat RT ya. Saya kira saya belum sambut. Oh itu. Jadi apa lewat kelurahan atau lewat LPMK? Kelurahan aja biar pertanggung jawabannya lebih mudah. J. Kalau saya berbekal dari beberapa tempat kejadian, mestinya satu musibah ini segera dibentuk panitia. Ya, panitia, ketua RT-nya dan RW-nya menjadi penanggung jawab utama, penasihatnya lurah, dan satu rekening dibuka karena tidak mengirimkan dari luar kota dan sebagainya akan support, tapi ada update saben hari membuka transparan. Karena apa? Bukan tidak percaya, tapi menggugah nurani masyarakat dengan suatu keterbukaan akan lebih mudah menghindari obrolan-obrolan yang kurang bermanfaat. Bahasa Mandarin apa? Menghindari fitnah apa ya. Kalaupun lurah merupakan lembaga pemerintah, kalau saya sarankan secara mandiri lingkungan setempat adalah membuat panitia. RT dan RW menjadi korlap, kemudian didampingi oleh LPM. Nah, karena tugas mereka kan tupoksinya jelas ini. Bukan membangun yang tapi ini termasuk bangunnya lagi kena musibah ini. Jadi Pak LMK juga punya satu andil yang mungkin Gus Dara sudah mencatat ini Pak Ketua LMK ini, misalkan menjadi pandega utamanya untuk berkiprah jadi ujung tombak gitu. Kalau perlu ujung tombok gitu. Kurang lebih itu. Ada pesan dan harapan khusus dari Saiful Musibah. Oke, paling sampun niku aku. Cekap. Nggih cekap teman. Beliau berharap sumbangsih uluran doa, uluran sisian rezeki dari para dermawan dimanapun berada. Mudah-mudahan dari unsur pemerintah termasuk Pak Bupati, Dewan, Basnas, Lasismu, Lasisnu, dan semua las-las yang ada di Kabupaten Banyumas mudah-mudahan berkenan kalau perlu sebelum mengulurkan dana menyisihkan berkenan silaturahmi ke tempat TPRT untuk melihat lokasinya sendiri, jadi nanti tidak tanggung-tanggung apa yang harus diturunkan.
Karena bisa jadi tidak berbentuk uang, tapi bisa juga berbentuk bahan bangunan yang Siap. dibutuhkan. Kurang lebih itu dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, diniati untuk membantu sesama. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.